Hai profesional muda, welcome back to Bicara Tentang. Malam hari ini kita akan bicara tentang demotivated. Dan aku udah ada teman bicara, namanya Carolus Eka. Hai Kar. Hai, halo Mar. Kenapa hari ini Carolus yang kita undang? Karena dulu katanya pernah ngalamin demotivated waktu awal-awal masa karir kamu. Bener gak tuh? Iya, bener banget. Dan itu lumayan parah banget. Di fase hidup yang kayak gimana tuh waktu kamu ngalamin momen-momen demotivated itu? Sebenarnya kalau misalnya kita masuk dunia kerja itu kan normally orang setelah lulus sekolah ya atau kuliah ya. Yeah. Nah kuliah kalau misalnya kamu ingat tuh Mar, kita kan pakai toga ya. Betul. Nah terus kan ada yang dipindahin tuh kan, dari kiri ke kanan ada maknanya tuh Mar. Apa tuh maknanya? Artinya dulu kamu disubsidi uangnya, sekarang kamu cari sendiri. Oh gitu. Ya, baiklah. itu sebenarnya ada makna lain, tapi sebenarnya setiap orang pasti ngalami fase ya kemandirian penuh di mana dulu kita mungkin waktu masih kuliah kita ngerasa kayak wah hidup ini berat banget. Tapi ternyata setelah masuk dunia kerja di sana itu benar-benar satu hal di mana kita dituntut untuk profesional. Nah, dalam tuntutan itulah kadang-kadang kita itu ada suatu shock ya. Jadi kita nggak terbiasa dengan tuntutan seprofesional itu. Dan khususnya udah mulai harus cari uang sendiri untuk menjadi mandiri. Nah, fase itulah yang menurut saya pernah ngalamin cukup berat sehingga sampai titik di mana ngerasain wah ini hampir depres ini. Oh, berarti transisi dari mahasiswa yang masih disupport oleh orang tua ke fase independen menanggung hidup sendiri. Itu yang paling bikin depresi itu, transisi itu ya? Yes, itu masa-masa itu. Kenapa tuh? Maksudku ya aku kan dulu juga kan ngerasain. Tapi aku dulu sih kuliah sambil kerja. Karena ada orang yang well prepare ya. Mungkin saya ini ketika dulu kuliahnya pun itu kasih karunia nih lulusnya. Jadi boleh dibilang kalau misalnya Mariana sudah kerja dulu ya waktu kuliah ya. Iya, aku kuliah sambil kerja. Nah, itu mungkin transisinya smooth tuh. Dan mungkin ketika kerjaan nggak pernah ngalamin depresi ya di kerjaannya. Oh, kalau kerja mah depresi. Oh, depresi juga ya. Oh, oke. Jadi intinya message-nya kita itu ada masa-masa depresi di pekerjaan, entah kita well prepare ataupun kita nggak prepare, ternyata ada depresinya ya gitu ya. Memang nggak well prepared-nya yang menurut Carolus saat itu tuh waktu kamu baru lulus kuliah terus masuk dunia kerja, apa sih yang kamu merasa kamu tidak persiapkan saat itu? Ya, oke. Background story itu sebenarnya ketika kuliah saya itu boleh dibilang lulus dengan kasih karunia. Karena saya itu pernah IP 1, wow. Ya, IP 1, dan waktu kuliah itu saya dapat subsidi kan uang dari orang tua. Cuman saya tidak mengelola dengan cukup baik di awal-awal. Nah, cuman untungnya waktu itu saya ada masa titik balik perubahan, dan itu ketika di dalam connect group. Nah, ini nanti relate nih dengan masa depresi saya ketika pekerjaan dan bagaimana saya overcome ya. Jadi saya cerita dikit ya. Oke, boleh. Nah, iya dong, harus. Jadi supaya relate, saya sempat IP-nya 1, dan saat itu saya terlilit utang. Wah, oke. Judi gede gitu, dan itu masa yang cukup depres. Cuman saat itu justru jadi titik di mana saya berjumpa sama Tuhan. Oke. Nah, saya masuk dalam sebuah connect group, dan di sana saya dipulihkan, saya belajar mengenal hati Bapa, dan di sana saya banyak dilibatkan. Nah, ternyata itu jadi bekal tuh nanti ketika saya masuk ke dunia kerja dan bagaimana mengatasi tekanan. Oke. Ya, jadi itu backgroundnya. Bahkan ketika saya saat itu 1, tapi lulusnya masih bisa 3,5 tahun. Jadi waktu dulu masih ada semester pendek ya. Jadi masih bisa ngambil SKS penuh tuh. Semester pendek masih bisa ngambil 10 atau 12 SKS. Lalu semester panjang bisa ngambil 24 SKS. Nah, itu kebut di sana tuh. Nah, itu makanya saya bilang masa kuliah ini menjadi masa kasih karunia. Nah, nanti kasih karunia ini waktu pekerjaan ini ada kasih karunia yang berbeda. Ibaratnya waktu dulu kuliah ini seperti bayi rohani ya. Tuhan ngasih kasih karunianya ini benar-benar banyak spesialnya lah. Bahkan waktu dulu saya skripsi itu karena saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan dan jadi semangat sekali. Waktu skripsi itu kan waktunya sekitar 5 bulan ya. 3 bulan pertama ini karena saya udah kejar semester pendek dan
saya kejar SKS-nya penuh kan capek. Pikirnya waktunya skripsi mau istirahat sebentar. Karena waktu itu gereja juga banyak kegiatan. Tiba-tiba 3 bulan berlalu. Dan saya belum sentuh skripsinya sama sekali. Wah, itu jadi ngebut sekitar 1,5 bulan. Cuman ya dapat A skripsinya. Hebat ya. Iya. Ngejarnya belakangan tapi dapat A tetap ya. Itu another story. Jadi yang saya mau ceritakan ini dimulai ketika zaman kuliah di mana saya berantakan, hancur banget, tapi ada pribadi Tuhan yang saya ketemu di sana. Nah, ini yang menjadi fondasi nanti yang saya mau ceritakan. Di dunia kerja ini ada suatu pressure yang memang setiap orang akan alamin dan itu berat banget. Bisa membawa seseorang tuh depresi. Tapi saya punya bibitnya nih yang akan membawa saya melewati masa-masa lembah depresi itu bukannya hancur, tapi menjadi masa persiapan untuk jadi lebih baik. Oke. Aku tuh penasaran, jadi apa yang kamu hadapi tuh? Jadi kan lulus kuliah, ngalamin kasih karunia tuh ya. Waktu kuliah tadinya IP-nya jelek, dari 1 bisa jadi 3 sih amazing banget sih. Ya puji Tuhan. Nah terus abis itu kan lulus tuh. Berarti kan kalau lulus berarti kuliah doang ya kan? Iya betul. Nah terus begitu, tada selamat ya cari uang sendiri gitu kan. Selamat berjuang nak dalam kehidupan nyata gitu. Terus apa yang terjadi? Nah biasa kan apply ya. Jadi saya waktu itu tuh apply sembarang aja yang kelihatan bagus waktu lewat website kan. Kita bikin CV, semua kita tabur, kita apply yang menarik di mana. Dan waktu itu dipanggil ke salah satu perusahaan yang saya rasa wah ini keren nih karena kantornya di Kuningan ya kan. Iya. Kantornya di Kuningan, udah gitu waktu masuk harus pakai jas ya kan. Wah keren. Exmouth daerah Kuningan kan. Dan itu adalah saya rasa dari sekian banyak CV cuman dia ada yang nelpon deh. akhirnya masuk ke sana. Cuman waktu masuk kerja di sana dia sistemnya salary-nya itu kecil tapi dari komisi. Sekecil apa salary-nya itu buat bayar kos-kosan apalagi daerah Kuningan ya itu habis sudah. Kos-kosan daerah Kuningan tuh berapa? 2 juta kan? Bukan, waktu itu gaji saya 1,2. Jadi kos-kosan 1,2 di mana kasurnya nggak ada dipannya di bawah. Kamar mandi juga adanya cuma ember. Wah, jadi bukan yang pakai shower. Iya. Tapi Kuningan lah seenggaknya ya. Iya, aku ingat kayaknya waktu itu kayaknya UMR di atas itu deh. Kan kita masuk kerjanya di tahun yang kurang lebih sama kan? Iya. Cuman mungkin karena sales ya. Jadi kita harus jualan kan. Nah, jadi dia base salary-nya kecil. Terus kamu join perusahaan itu? Ya. Perusahaan itu waktu join pertama kali sih karena harus make a phone call ya. Jadi bikin appointment, harus closing itu sebenarnya cukup fine. Dan yang menjadi depres itu adalah ketika orang diajak mau appointment aja gak mau. Ini tuh kamu kayak cold call gitu ya? Maksudnya kayak kamu random telepon orang, kamu punya database, tapi kamu gak kenal siapa yang kamu telepon. Gak kenal, harus make appointment, dikasih database gitu. Nah itu waktu telepon kan rata-rata orang nolak ya, nggak mau ketemu gitu. Nah itu lumayan cukup membawa tekanan. Kalau zaman now tuh kayak ini selamat siang Bu, saya ingin merokan KTA gitu. Oh iya, saya nggak tertarik. Gitu. Langsung matiin. Maaf ya. Iya. Jadi itu ada cukup tekanan di sana. Tapi setelah jalan beberapa bulan dan ternyata benar-benar nggak ada yang close dealnya. Nah itu lumayan berat tuh. Itu masa-masa yang cukup kaget. Jadi, ada target gitu maksudnya? Ada target. Kita setiap pagi juga ada di briefing. Tapi cukup berat buat saya. Karena untuk mengajak orang mau appointment aja itu udah susah gitu. Iya. Sempat itu pekerjaan pertama yang saya rasa transisi saya di situ tuh. Jadi secara salary juga kecil. Dan secara harus perform, di sana saya nggak perform gitu. Terus tekananmu yang paling besar itu karena tidak perform itu atau yang salary-nya? Iya, sebenarnya yang pasti salary pasti jadi tekanan ya. Karena bayangin aja, kita dapat gaji cuman bisa bayar uang kos gitu. Berarti kan hidup sehari-hari dari uang tabungan kan? Iya. Nah, untung ya waktu itu ada tabungan, tapi ya kan nipis terus. Nah, waktu itu sempet kayak make appointment itu jauh, datang-datang pergi ke Cikarang. Orangnya nggak mau ketemu, padahal kita udah datang sampai ke Cikarang gitu. Nah, yang menjadi pukulan cukup berat itu adalah saya dapat sebenarnya 2 klien yang kebetulan ayah dan anak. Nah, klien ini dapat, akhirnya dia itu
ada dana yang saya kelola gitu. Tapi ternyata dari dana yang saya kelola itu, sekalipun ya bukan saya, mereka bikin keputusan sendiri, saya hanya membantu menjadi mediator. Dalam waktu beberapa bulan, 2 bulan, tiba-tiba dana segitu banyak habis. Wah. 0 gitu. Uangnya orang. Dan itu saya shock sekali. Oke. Itu yang bikin saya akhirnya di pekerjaan pertama ini sepertinya saya nggak bisa lama-lama deh. Karena secara model bisnis sepertinya nggak cocok nih dengan prinsip saya. Nah akhirnya saya sempat 7 bulan. Terus saya memutuskan untuk resign waktu itu. I see. Jadi keputusan resign saat itu bukan karena gaji, bukan karena nggak achieve target, tapi justru karena bertentangan dengan prinsip. Sebenarnya gaji pasti ya. Setiap orang itu kerja pasti ya untuk mandiri kita butuh ya. Lalu achieve target itu juga pasti ada. Tapi titik yang paling utama yang membuat saya sepertinya saya nggak bisa nih lama di sini. Itu karena dari model bisnisnya ya. Saya ngelihat waduh ini nggak sreg nih dengan hati nurani. Oh. Nah waktu itu saya memutuskan setelah 7 bulan kerja akhirnya resign di pekerjaan yang pertama. Oh terus kamu udah dapat kerjaan baru saat itu? Belum. Waktu itu iya karena mungkin masih muda ya, umur 22 dan kita waktu saat itu bener-bener fight supaya bisa jalan kan. Tapi waktu ada kejadian itu cukup kaget, jadi udah nggak sempet mikir. Tapi intinya saya nggak bisa deh di sini. Akhirnya saya putuskan untuk resign dan nganggur itu, sempat nganggur 5 bulan. Oke. Iya. Apa yang dirasakan setelah, maksudnya memang masih muda, fine aja, menunggu mencari pekerjaan baru gitu kan. Tapi ternyata kan 5 bulan lumayan lama 5 ya. 5 bulan tuh lama sekali. Ya apalagi kan sebelumnya kan 7 bulan berarti kan udah pakai uang tabungan gitu. Berarti lumayan juga tuh tergerus. Iya betul. Persediaan hidupnya gitu kan. Nah itu fase depressnya udah another level nih. Jadi udah mulai nyerang ke, ternyata ya aku lulusan S1 itu cari kerja aja gak bisa loh. Boro-boro mau dapetin uang ya kan. Dan itu mulai tergerus. Gitu ada beberapa ayat yang saya ingat. Itu mungkin ayatnya sih benar. Cuman saya pengertiannya tidak tepat guna ya. Paulus seperti ngomong ke salah satu suratnya, barang siapa tidak mau kerja hendaklah ia tidak makan gitu kan. Nah itu ada sebuah rema di mana membawa saya, Tuhan saya ini bukannya gak mau kerja ya Tuhan ya. Saya tuh gak pilih-pilih. Masalahnya 5 bulan ini yang manggil interview 1 aja gak ada gitu loh. Nah akhirnya di sana ternyata itu adalah proses ya. Proses di mana Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang berbeda. Apa itu? Ya jadi awalnya saya itu beranjak dari, mungkin teman-teman ada yang baca satu buku yang ada kuadrannya tuh, kiri kanan. Kita harus ke kuadran yang di kanan dan jadi mindset saya tuh bahkan dulu nggak mau kuliah karena saya merasa cari uang itu gampang. Jadi kurang menghargai yang namanya etos kerja dan lain sebagainya karena menurut saya cari uang tuh gampang. Nah, masa-masa di sana itu masa di mana Tuhan meletakkan fondasi. Di mana ya itu hancur banget sih, tapi masa-masa itu tuh dikikis di mana kesombongan dan ngerasa mampu itu benar-benar dihancurkan. Di mana ya setiap orang punya fasenya ya, tapi kalau buat saya sendiri setelah berkaca sekarang itu masa justru menjadi golden moment, sangat penting untuk saya harus lalui. Nah, masa-masa di itu adalah masa-masa di mana kalau dibilang depresi sebenarnya secara pikiran itu cukup pusing, tapi waktu itu ketika saat teduh itu saya banyak dapat rema-rema pribadi. Di mana Tuhan tuh memberikan janji-janji bahwa tenang aja, ini adalah proses yang kamu tuh harus lalui. Karena suatu hari nanti ada masa berikutnya dan kamu harus belajar dari sini. Makanya di tengah-tengah desperate itu akhirnya saya kontak ke tempat dulu saya magang. Ada perusahaan kayu tuh. Nah perusahaan kayu akhirnya saya bilang boleh nggak saya kerja di sana karena ini cari kerja nggak dapat. Wah itu ownernya baik banget. Dia langsung bilang oh ya nggak apa-apa langsung aja gitu, mau masuk kapan, mulai Senin depan nggak apa-apa. Akhirnya saya masuk di sana dan puji Tuhan ada peningkatan. Langsung UMR atau lebih? Enggak, secara salary 1.250.000. Nah, 50.000.
Ya, lumayan 5 kali waktu makan. itu kosnya turun dari 1.200.000 nih 1.100.000 ya kan. Jadi kalau dulu kos, sekarang kos plus laundry bisa lah. Ya lumayan lah ya. Tapi back office gak ada komisi di sana. Oh, oke. Nah, cuman Mar, kalau boleh cerita di pekerjaan yang kedua nih ownernya benar-benar baik, tapi di sana kalau tahap pertama Tuhan ngajarkan mengenai proses ya, ada prosesnya ya, mengenai yaitu saya shock bahwa ternyata cari kerja itu tidak semudah buku yang saya baca gitu loh, tidak semudah teori. Yang kedua ini Tuhan mengajarkan mengenai tidak enaknya bekerja di hire sama orang yang baik. Ya kita nggak ngomong salary dan lain sebagainya, tapi saya tidak merasa memberikan kontribusi di sana. Dan itu saya resign-nya lebih cepat. Saya cuma 5 bulan di sana. Tidak memberikan kontribusi itu dalam arti berarti kamu apa? Ya, itu dari ownernya kelihatan banget karena ingin nolong ya. Saya itu ditaruh di satu divisi, lalu dipindahkan ke divisi gudang, lalu dipindahkan divisi delivery, dipindahkan divisi bagian workshop gitu. Cuman ketika saya ada di sana itu saya nggak menemukan suatu sweet spot di mana saya itu bisa memberikan kontribusi, di mana mereka itu nggak kebantu. Bahkan saya itu kayak gabut gitu loh, kayak anak main game tapi pupuk bawang gitu. Jadi tuh ini sebenarnya nggak ada lowongan gitu, cuma karena diadakan. Iya. Jadi kayak ada aja job gitu. desk-nya juga nggak jelas. Bahkan saya itu saking pengennya diberi sebuah kepercayaan karena saya itu ngelakukan sesuatu itu kayak apa ya, ada di sana tapi nggak terlalu dibutuhkan sebenarnya, nggak ada saya pun jalan. Bahkan saya ingat tuh ada satu pengalaman saya itu disuruh nganterin barang, nyetir pick up bak. Ya. Wah itu saya happy-nya setengah mati. Padahal cuma nyetir karena seenggaknya di sana saya dibutuhkan. Drivernya lagi nggak masuk, tiba-tiba siapa yang bisa nyetir? Akhirnya saya nyetir tuh pick up bak dan nganterin. Wah itu pengalaman benar-benar. Merasa akhirnya saya melakukan sesuatu gitu ya. Iya. Dan di sana itu ya saya merasa apa ya? Wah sepertinya di sini ini ownernya udah sangat baik, tapi saya kok tidak merasa memberikan kontribusi. Nah saya di sana itu doa sama Tuhan. Tuhan saya mau cek ombak deh. Saya mau ngomong, saya mau resign. Kalau saya itu ditahan dan di offering naik gaji, artinya saya itu ada value-nya. Iya. Akhirnya saya ketemu ya kan. Ketemu saya ngomong thank you ya udah dipekerjakan di sini. Tapi sepertinya saya mau resign. Enggak dalam waktu lama langsung, oh ya gitu ya. Ya udah semoga di tempat baru kamu lebih berkembang. Ternyata meneguhkan. Memang di tempat itu tuh ada tempat di mana ya itu diadakan jobnya. Saya bukan berkontribusi. Iya, berharap ditahan tapi ternyata di let go. Yes. Oke. Apa yang kamu pikirin waktu itu? Waktu terjadi itu, what's in your mind? Ya waktu itu sih saya doa ya, maksudnya Tuhan, saya tuh punya pola pikir sepertinya ada yang salah deh. Sehingga saya tuh siap untuk dikoreksi. Saya siap untuk berubah. Karena saya ingat banget waktu dulu zaman kuliah, sekalipun saya bisa lulus dan skripsi tetap dapat A, padahal 3 bulan saya benar-benar lupa loh lagi skripsi. Itu saya sadar betul itu adalah masa di mana kasih karunia. Karolus gak perlu lakukan apapun, tapi Tuhan kasih gitu. Nah tapi di masa-masa kerja ini ada sesuatu yang saya tahu dari hati, Tuhan ingin ngerjakan sesuatu dan itu gak bisa saya yang pasif gitu. Jadi harus ada sesuatu yang harus diubah nih dari Karolusnya supaya nanti secara pekerjaan ini Tuhan bisa kasih berkat lebih gitu. Menurut saya di pekerjaan yang kedua ini saya itu merasakan bahwa ternyata tidak memberikan kontribusi itu rasanya gak nyaman ya gitu. Oke. Nah dan waktu resign itu seperti yang pertama saya belum ada apply ke tempat mana-mana. Jadi saya resign dulu dan sempat pengangguran. Di masa resign yang kedua ini benar-benar tabungan saya benar-benar habis tuh. Benar-benar tabungan saya habis. Dan ternyata cari kerja itu gak gampang. Saya sempat nganggur lagi beberapa bulan. Nah mungkin untuk teman-teman yang lain cerita ini tuh gak bisa disamakan ya. Saya waktu itu umurnya masih 22, jadi ada tabungan juga. Jadi buat saya waktu itu gak terlalu berat untuk saya resign dulu, barusan saya cari kerja gitu. Jadi gak ngandelin kiriman orang tua ya saat itu ya? Walaupun orang tua pastilah. Ngelihat anaknya struggle kan kita cerita ya deket sama orang tua itu jadi ada ngasih uang. Kan sempet tuh ada waktu itu mama
sempat mau kirim uang, cuman saya tolak kan. Karena buat saya waktu itu saya ingin belajar mandiri. Dari anak yang manja kan. Dulu sebelum bertobat saya tiap kali nelpon mama selalu minta uang. Selalu minta uang untuk upgrade kos atau minta uang untuk beli sesuatu. Tapi waktu bertobat itu ada momen di mana mama ini mau kirim uang kan tiap bulan kan. Sebelum jatuh hari itu saya telepon ke mama. Nggak usah kirim karena saya masih ada uang dan cukup sepertinya untuk 1 bulan. Nah itu kisah pertobatan. Nah jadi waktu itu kebawa waktu kerja saya ingin kan kerja harapannya mandiri ya. Jadi waktu itu mama pengen kirim uang, saya tolak gitu sampai saya nangis gitu di kos bilang pengen mandiri. Tapi mama tetap kirim dengan segala macam cara dan alasan. Ini bukan uang buat itu tapi uang buat beli baju, uang buat beli susu apa kayak gitu itulah. Orang tua memang selalu gitu ya. Yes. Bersyukur banget, Tapi ya kerjaan yang pertama ini momen di mana Tuhan membentuk satu sisi di mana saya merasakan ada di satu tempat kerja tapi tidak memberikan kontribusi itu nggak enak ya gitu. Aku pengen tahu sih kenapa penting banget untuk Carolus merasa perlu memberikan kontribusi ke perusahaan. Ya coba kerja. Misalnya dibayangin aja di satu ruangan kita ditaruh di sana ada job desk yang kelihatannya kita kerjakan dengan baik pun itu tidak membawa hal yang signifikan karena kompetensinya juga belum di sana gitu kan. Tidak terlalu banyak membantu. Nah itu setiap orang pasti bisa ngerasakan sih kalau misalnya ada di satu tempat tidak bisa memberi kontribusi itu pasti beda dibandingkan kita itu memang bisa ngasih kontribusi di perusahaan tersebut. Oke. Nah kamu berapa lama tuh kembali menganggur? Waktu itu sempat 3 atau 4 bulan gitu nganggur. Berarti kan yang pertama 5 bulan. Tapi maksudku gini sih, apakah kamu selalu ini kan kalau ceritakan kedengarannya kan kayak cheerful sekali gitu kan. Kamu melewatinya dengan saya baik-baik saja 5 bulan ya bertahan hidup doa saat teduh terus kemudian Tuhan jawab, Tuhan menguatkan kembali gitu. Kedengarannya mudah sekali. Tapi bagaimana maksudku kayak waktu kita flashback ke 5 bulan masa 5 bulan itu terus kemudian 4 bulan lagi kemudian nganggur lagi gitu. Apakah setiap hari serasa seringan itu dan seyakin itu bahwa besok Tuhan pasti tolong? Waktu itu sih sebenarnya stres ya dan ngerasa kayak udah usaha gitu. Tapi bahkan yang manggil aja nggak ada. Cuman itu dialihkan karena waktu itu gereja juga banyak kegiatan. Nah kita udah usaha penuh kan. Kita ya diem aja tambah stres. Akhirnya banyak ngelibatin ke acara-acara gereja dan itu cukup relieving sih. Karena karena di sana kan kita bisa ketemu sama orang, kita bisa cerita dan waktu itu ada pemimpin CG leader saya ya bisa cerita. Waktu itu pernah kita datang ke rumahnya gembala, itu uang bener-bener udah habis dan kita nggak cerita. Cuman kalau datang ke tempatnya gembala jam makan siang ya kan, wah saya masih inget tuh dimasakin telur dadar sama sambel. Wah, nikmat banget itu pasti. Nikmat sekali. Tapi ada masa-masa itu, ada masa-masa di mana menanti. Tapi pekerjaan yang ketiga ini yang luar biasa ini. Gimana tuh? Nah, jadi saya itu beranjak tadi kan dari orang yang menyepelekan ya. Jadi kelihatannya cari uang itu gampang. Pun saya tidak terlalu menghargai orang lain ataupun etos kerja. Di mana di pekerjaan yang pertama dibabat habis tuh mengenai kesombongan. Yang kedua dikasih tahu sekalipun kamu itu ada di satu tempat tapi kamu itu nggak ada kontribusi itu nggak enak. Nah pernah tuh di pekerjaan yang kedua kan tadi saya cerita ya. Tuhan aku minta tanda nih kalau misalnya aku ini memang nggak dipertahankan artinya bener nih feelingku aku tidak membawa kontribusi. Yang ketiga itu aku berdoa Tuhan taruh aku di satu tempat di mana aku itu bisa bertumbuh di sana. Dan Tuhan kalau boleh nih Tuhan, aku minta gajinya yang jangan cukup bayar kos doang dong. Iya. Ya, nombok itu namanya. Iya, dan saat itu ada suatu langkah iman di mana gaji pengen berapa, saya ambil per puluhan segitu. Ya sekalipun tabungan menipis ya itu tapi berkesan sekali. Saya ambil per puluhan, saya bilang Tuhan aku tahu kok. Kalau Tuhan sudah tolong aku di masa kuliah IP 1, tetap lulus 3,5 tahun. Bahkan IP-nya masih 3, skripsi A. Aku tahu kok kamu bisa tolong Tuhan. Tapi pasti ada sesuatu yang Tuhan mau proses. Nah jadi di sana itu saya tergerak. Tuhan aku itu tahu kamu itu ada. Kasih aku tanda dong Tuhan supaya aku ini
nggak don-don banget gitu loh. Jadi seenggaknya ini aku ingin gaji segini Tuhan. Nah, itu sempat saya lakukan. Dan pekerjaan yang ketiga ini uniknya, saya waktu itu barusan dinaikkan menjadi CG leaders ya. Jadi ada anak-anak CG. Waktu saya lagi bergumul mendapatkan pekerjaan dengan kondisi yang serba tipis, tiba-tiba ada satu anak CG saya itu dia bergumul mau balik ke Manado, ke kampung halamannya karena dia kerja di Jakarta keras banget nih kerja di sini gitu kan. Akhirnya nggak kuat mau balik ke Manado, tapi ya dari ceritanya itu saya nggak ceritakan detail, tapi itu adalah sebuah kekalahan. Itu sebuah kekalahan di mana dia itu harus kembali ke komunitasnya yang tidak baik dan lain sebagainya, itu sebuah kekalahan. Akhirnya waktu itu ada satu momen di mana kita berdoa di akhir CG, kita gandengan tangan, kita waktu di gereja diajarkan untuk proclaim ya. Keadaan gimana proclaim. Saat itu saya tuh tiba-tiba muncul doa di dalam hati saya ini, Tuhan kalau misalnya ada satu lowongan kerja nih Tuhan, kasihnya ke dia. Jangan kasihnya ke saya. Nah itu benar-benar tulus banget saya doakan waktu gandengan tangan itu, karena saya tahu nih anak ini kalau misalnya dia nggak dapat kerja, dia beberapa hari harus balik Manado dan hidupnya kan kacau lagi. Nah itu adalah suatu switching yang saya rasa dari hati ini awalnya itu lebih banyak mentingin diri sendiri, egois dan nggak mementingkan kontribusi ya, kayak cari uang itu gampang, nggak menghargai. Tapi di sisi itu Tuhan mulai bentuk untuk melihat sisi person, menghargai orang dan untuk bisa Tuhan dia dulu deh yang Tuhan tolong, jangan saya gitu. Itu yang Tuhan bentuk ketika masa-masa itu. Ada masa-masa yang cuman bisa Tuhan kerjakan di lembah. Dan saya sadar betul itu adalah masa-masa yang indah. Dimana setelah kita doa gitu kan waktu CG, jeda beberapa hari gak sampai 1 minggu, wah dia dapat kerja loh. Wah puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan dia stay di Jakarta. Wah kita satu CG kita seneng banget celebrate. Dan saya pulang tuh bisa senyum-senyum sendiri kayak wah Tuhan ini baik ya gitu ya. Seakan-akan itu adalah kamu yang dijawab doanya. Iya. Doa kamu sih ya memang benar. Tapi seakan-akan kamu yang dapat kerjaan. Tapi fokusnya udah bukan ke saya nggak kerja. Saya itu fokusnya benar-benar mau tolong dia. Setelah itu nggak beberapa lama, cuman selisih nggak ada 2 minggu, saya dipanggil di salah satu perusahaan multinasional ya. Di sana tes psikotes dan cepet banget langsung disuruh kerja, masuk gitu. Nah ketika masuk saya lihat kan offering salary-nya kan, saya lihat, saya senyum. Wah angkanya ini yang tadi saya angkat waktu perpuluhan ini. Dan itu Tuhan jawab. Itu adalah momen dimana suatu perjalanan. Jadi Tuhan tuh gak tinggalkan kok. Ada masa-masa dimana kita merasa depressed. Tapi ada masa-masa dimana Tuhan itu akan jawab. Jadi jangan buru-buru menyerah ketika depressed. Gitu. Bahkan saya masuk kerja waktu itu kalau nggak salah di bulan Oktober ya. Bulan Oktober, 2 bulan itu Desember kan. Saya baru tahu perusahaan itu ada bonus tahunan. Tiba-tiba dapat transferan. Loh, bonus tahunan. Perusahaan yang lama nggak ada nih sistem bonus tahunan gitu kan. Nah, ternyata setiap Januari naik gaji ya kan. Wah puji Tuhan, 2 kali dong. Iya, jadi itu combo secara salary ya, tapi ya another process going ketika di kerjaan yang ketiga. Ini kalau aku dengar cerita kamu, kita lihat dari yang pertama, terus yang kedua, Carlos kayak selalu tahu Tuhan tuh ngerjain apa sih di fase hidup yang pertama, di kerjaan yang pertama, kerjaan yang kedua gitu kan, kerjaan yang ketiga. Kalau menurut Carlos, apa sih yang kan tadi kan kesombongan gitu kan yang dibentuk, paradigmanya ada yang dirubah gitu. Sombong dalam hal apa sih? Aku pengen coba drill lebih dalam gitu kan. Apa sih yang di masa-masa kayak gitu tuh bagaimana kamu menemukan bahwa ada sesuatu yang perlu dirubah dari diri kamu gitu? Bukan karena situasi. Sebetulnya Mar, ketika waktu itu jalanin itu gak tahu loh di prosesnya apa. Ini taunya setelah kita nyampe di satu titik dan merenung. Jadi flashback. Jadi bukan ketika Carlos dibentuk di situ sih berdarah-darah, udah nggak ngerti nih. Tapi ada suatu assurance di mana Tuhan itu nggak tinggalkan kok. Aku tuh nggak tahu, aku nggak bisa pandang. Tapi ada sesuatu nih yang Tuhan lagi kerjakan. Jadi don't give up yet. Di 2 pekerjaan sebelumnya, saya tuh tidak pernah sedepres pekerjaan yang ketiga. Saya tuh sampai fase di mana 6 bulan pertama atau bahkan lebih, tapi nggak sampai setahun. 6 bulan pertama itu tiap kali bangun tidur saya ke toilet pasti muntah-muntah.
Ada apa yang membuat kamu lebih depres dari tidak punya uang untuk bertahan hidup? Ya, gini ya. Ketika masuk di perusahaan yang ketiga, ini adalah sebuah another process di mana secara uang cukup nih, tapi ini ada pembentukan sangat keras. Tadi kan saya doa nih, Tuhan kasih saya di satu tempat di mana saya itu bisa bertumbuh dan kalau bisa gajinya yang cukup lah. Bukan cuman kos sama laundry. Nah, gajinya kejawab ya kan? Nah, prosesnya ini yang saya doakan jalan. Jadi waktu itu tuh saya sangat belajar di area teamwork dan menghargai orang lain. Oke. Jadi stres gini ya. Saya tuh sering sekali dipanggil sama HRD dan ditegur di suatu hal yang saya tuh nggak tahu saya salahnya di mana. Tiba-tiba dia sampaikan, ya salah satunya yang saya ingat itu saya pernah di tempat makan kan kita siang dapat makan bareng dapat kupon gitu kan. Kantin lah. Waktu ngambil makan saya itu papasan dengan CEO waktu itu. Cuman saya langsung nyelonong aja gitu. Saya nggak bilang siang Pak atau apa, saya nyelonong aja. Saya makan, ya saya bahkan nggak nyadar di sana ada CEO. Tapi selesai dari itu, selesai makan siang, sorenya sebelum pulang saya dipanggil. Saya dikasih tahu, intinya CEO itu nggak suka sekali nih sama saya. Anak bau kencur dari mana itu? Pokoknya gitulah. Waduh, ngeri sih kalau yang CEO yang nggak suka sih. Yes. Itu sama atas ya, sama CEO. Ini ada lagi nih sama peer, sama teman kerja. Saya rasa teman kerja saya itu baik sih. Orangnya lebih senior dari saya dan ketika saya saat itu kerja banyak hal saya nggak tahu. Nah, saya minta diajarin. Kalau kita nanya ke orang tuh kan ada yang tipenya to the point ya. Nah, dia ini tipenya package complete. Jadi kalau misalnya saya minta ngajarin apa, dia ada prolog, ada isi, ada penutup gitu. Nah menurut saya itu kelamaan. Jadi waktu dia mau ngajarin, dia ada prolognya dulu, saya potong-potong. Ya kamu gak sabar karena kamu udah nebak, kamu mau ngomong ini kan? Oke, aku tahu. Itu sombong banget dan itu jahat banget, itu gak boleh itu. Dan saya gak nyadar aja kayak, oke, ini saya pengen cepet selesaikan, jadi tolong poinnya saja yang saya tanya dijelaskan. Wah itu dia marah loh, beneran marah loh. Beneran marah dan suasana di tempat kerja itu terjadi bukan hanya satu ya, tapi beberapa orang. Saya tuh gesekan banyak banget. Marah itu beneran marah. Sampai ada satu momen di mana saya sadar saya salah. Saya mau deketin dia, mau baikin dia, tapi dianya kayak, waduh ini Carolus sudah terlalu kurang ajar nih. Saya kasih air minum gitu, waktu lagi meeting dia singkirkan gini, diambil yang lain. Waktu mau pulang saya cari celah kan. Oh ini dia mobilnya lagi servis nih, butuh tumpangan nih. Nanti ayo balik yuk, udah mau balik enggak gitu. Oh enggak Kar, gue masih mau di sini gitu kan. Enggak sampai 5 menit ya kan ada teman lain yang jalan. Lu mau balik ya? Gue nebeng dong. Kayak gitu. Itu sengaja itu. Itu beberapa. Jadi saya di sana nyadar, waduh saya ini nggak disukai ya. Ada pernah satu lagi, beda divisi. Kita kan kerjaannya follow up dan ada tim input. Tim input ini biasa under pressure ketika lagi closing. Nah, saya harus collect data dan beberapa orang lainnya saya harus kasih ke dia untuk input, itu mempengaruhi KPI-nya kami kan. Nah waktu itu tiba-tiba di satu sore yang penuh tekanan itu, satu orang ini tuh tiba-tiba masuk ke ruangan kami dan langsung ke ruangannya atasan saya, terus jongkok, langsung nangis dia. Waktu nangis gitu ditanyain sama atasan saya, loh kenapa? Dia cuma sebut satu nama sih, Carolus gitu. Itu yang tiap hari saya tuh gak ngerti salah apa, tapi di kantor itu aduh. Kenapa kamu bikin dia nangis? Dia merasa setiap orang itu memang menekan, tapi mungkin saya yang kayak paling cara menekannya gitu itu membuat dia gak tahu ya gimana ya. Ya, tapi itu adalah momen yang sangat berat. Secara salary oke lah. Tapi tiap bangun tidur saya tuh muntah ke kamar mandi, muntah yang pahit tuh. Saya takut. Itu GERD kayaknya ya. Mau ke kantor itu takut saya, benar-benar takut. Takut buat salah lagi. Saya tuh kelihatannya bernafas di kantor aja itu was-was. Ini saya salah. Jadi itu another level. Jadi gak hanya uang kok.
Kita uang cukup pun ada suatu kondisi di mana kita itu bisa tertekan dalam pekerjaan. Lucu ya. Jadi yang pertama itu kamu tertekan karena masalah situasi lingkungan. Nah kali ini kamu tertekan karena diri kamu sendiri dong. Iya betul banget itu poinnya. Kayak aku tuh nggak ngerti. Oke, aku nih yang salah di mana, sikapku yang salah di mana itu nggak tahu gitu. Tapi gesekannya, banyak sekali gitu. Untuk menjadi team player itu. Gesekannya banyak sekali. Iya, maksudnya sampai kayak kamu berhasil membuat orang lain nangis gara-gara kamu dan nge-push. Dan saya gak sadar kenapa dia nangis. Iya, terus gak sadar. Terus kayak aku ngebayang sih. Kayak di tempat kerja itu untuk kita bisa bekerja sama dengan orang lain itu penting sekali. Itu penting sekali. Untuk kita menghargai orang lain, menjadi teamwork, itu penting sekali. Dan itu yang Tuhan lagi ajarkan. Itu dari doa saya itu Tuhan yang lagi. Tapi lucunya gitu ya, maksudnya kamu nge-push orang lain, kamu tidak sadar orang lain kan nangis nih ya, terus tapi kamu stres, tapi nggak tahu salahnya apa, tapi kamu stres gitu kan karena semua orang kamu berkonflik dengan banyak orang gitu kan. Kayak kita itu mau jalan di satu area, kita nggak tahu di mana ada ranjaunya, tiba-tiba kita injek meledak lagi dan aduh. Very stressful. Penghiburan saya waktu itu cuma CG. Waktu itu saya kebetulan jadi coach di daerah Kelapa Gading. Jadi sepulang dari kerja, saya tuh udah langsung pengen banget CG. Menjelang jam kerja itu udah peka banget sama jam pokoknya. Wah ini mau pulang. Jadi kalau gak ada CG pun saya ngajak untuk hangout lah. Keluar makan. Jadi itu pelarian saya lah. Oh, untung ada hiburan ya. Untung ada hiburan. Ya. Soalnya yang pertama, kalau aku perhatiin kisah yang 2 pekerjaan pertama itu kan serangan quote unquote terhadap kompetensi kamu, what you can do. Yes. Tapi yang di tempat ketiga itu ada serangan pada who you are. Personal. Iya, it's about who you are, ya kan? Personal. Karena kan personal banget gitu. Dislike. Iya. Kalau yang pertama itu about what you can do, kita masih bisa belajar, betul gak? Kalau kurang skill ataupun ya udah kurang kompetensi untuk dapat pekerjaan yang baik, kita bisa memperbaiki diri, bisa belajar, bisa training gitu kan. Tapi kalau who you are, itu serangan besar sih menurut aku. Iya benar. Dan untuk merubah dari awalnya yang orangnya to the point, straightforward, pengennya cepet, kita harus melambat, harus dengerin, harus apa itu lumayan berat pukulannya di sana. Terus kamu, maksudku kan itu semua orang ya banyak yang konflik dengan kamu saat itu kan, dan kamu stres mikirin apa sih yang salah dengan diriku gitu kan. Correct. Nah, how you realize apa yang salah? Oke. Puji Tuhan, saya itu sebenarnya ya tadi kan sebut CEO ya. Atas saya itu ada 1 level, 2 level, 3 level baru CEO. Oke. Nah, 2 pemimpin yang di atas saya ini sangat baik dan sangat mau menolong. Mereka banyak sekali memberikan tips-tips dan mereka ini berusaha semaksimal mungkin itu supaya saya itu tidak dipandang jelek. Oh, jadi mereka memberikan masukan aktif, feedback terus gitu ke kamu. Itu support sekali. Itu blessing. Itu blessing. Jadi tidak terlepas dari ya mungkin tadi saya doa supaya diproses ya. Tuhan juga tidak mencobai melebihi kemampuan. Di sana dari ada HRD. Malaikat ya dikirim ya. Dari HRD-nya juga sekalipun memanggil dan menegur, dia sangat baik. Tuhan tempatkan orang-orang yang memang bisa memberi masukan dan yang peduli. Tapi kuncinya yang paling utama itu adalah ketika saat teduh dan mendapatkan rema daripada Tuhan. Di sana itu Tuhan ngasih suatu rema. Satu lagi yang Tuhan bicara. Carolus, kamu tuh kan berdoa. Pasti setiap orang itu berdoa ingin mendapatkan berkat. Iya. Pengen. Yes. Dan ketika kamu dapat berkat, kamu akan bilang apa? Thank you. Haleluya, thank you Lord, gitu kan. Yeah. Nah, tapi kalau aku memberkati orang, memberkati anakku, kamu akan bilang thank you, tapi orang yang hire kamu, atau supplier kamu, atau orang yang kerja sama-sama kamu, mereka juga akan bilang thank you. Mereka akan bilang haleluya juga. Jadi kalau Carolus sekarang, kondisinya, kamu bilang thank you, tapi perusahaanmu no. Perusahaanmu gak bilang haleluya nih hire kamu. Waktu itu Tuhan bilang, tiap pulang kerja, kamu itu udah buru-buru pengen CG kalau nggak fellowship ya kan? Tolong CG-nya dikurangi. Wah ini saya mikir nih mesti disensor apa kayak gini? Enggak. Tapi ya nilik CG boleh. Tapi saya itu over ya tiap hari.
tiap hari. Jadi udah ada beberapa CG saya tilik, di luar jam CG saya ngadakan makan-makan, pulang malam. Jadi saya tuh kayak menjadikan CG itu pelarian. Ternyata Tuhan kejar loh. Tuhan kejar. Tuhan tuh nggak ingin kita tuh aktif di dalam suatu kegiatan gereja, tetapi hidup kita yang lain tuh nggak balance. Saya nggak balance. Dan saat itu saya benar-benar waktu Tuhan bukakan, ya saya dalam hati dapat arahan, saya seneng. Tapi saya di sana komit, saya bilang sama Tuhan, saya tuh nggak nyadar loh bahwa CG ini menjadi pelarian. Saya siap untuk diproses Tuhan, sekalipun ya kelihatannya rohani dan baik ya. CG, menghabiskan waktu, doa, ngadain acara, aktif. Tapi ternyata Tuhan bilang, kalau kamu saat aku beli berkat bilang haleluya, orang yang memberi kamu job atau pekerjaan, mereka itu harus bilang haleluya. Nah saat itu saya bikin komitmen tuh. Nah sejak saat itu adalah momen dimana saya sering lembur. Saya pulang bisa jam 11 malam, belum ada yang nyariin kan. Waktu itu masih single juga, jadi saya sering sekali lembur waktu itu. Tapi tetap CG kan? Tetap, pasti. Dan waktu CG-nya itu beda. Kalau dulu karena setiap hari kan. Sekarang itu karena CG-nya dibatasi itu rindu banget. Karena waktu kerja pun ketika stres itu mikirin, aduh Tuhan aku pengen banget CG tapi gak bisa nih. Aku harus selesaikan pekerjaan ini. Dan ketika kita selesaikan pekerjaan, kita dikasih kerjaan lebih kan. Kasih kerjaan lebih dan itu apa ya? Itu sebuah memang suatu hukum ya, dimana ketika kita itu diberi kompetensi lebih, pekerjaannya dikasih lebih dan kita harus expand. Jadi saat itu malah turning point kamu. Yes. Karena kamu menyadari orang lain harus bersyukur juga dong bekerja sama dengan saya gitu. Betul. Oke. Dan itu berubah performa kerja membaik karena kan berarti kan kamu spend more time untuk bekerja, untuk mencari tahu lubangnya di mana sih di pekerjaan aku ini, ayo ditutup lubangnya, diperbaiki, berprestasi gitu kan. Nah, hubungan dengan sesama gimana? Nah, indahnya itu ya. Waktu itu ya kayak contohnya tadi senior saya itu ya. Saya tuh sampai stalking loh, cari tahu nama anaknya. Wah, terniat sih itu. Anaknya umur berapa. Ya. Saya tuh sengaja beliin mainan, kirim. Pokoknya udah kayak orang PDKT lah. Jadi udah habis-habisan karena menurut saya tahu PR saya di situ. Jadi ngejar. Cuman ya sama peers, sama ini bisa dibereskan. Cuman yang agak susah itu sebenarnya sama CEO ya. Iya, aduh. Tapi Tuhan kasih kesempatan. Waktu itu setelah tadi saya bilang kan stres, muntah-muntah, tapi nggak sampai setahun. Karena tepat ketika 1 tahun itu terjadi perubahan yang cukup drastis di dalam perusahaan saya. Perusahaan saya kan multinational company ya. Yang bergeraknya itu cost center. Jadi kalau cost center ini biasa tergantung nih. Kalau atasannya melihat tidak penting, maka menderita nih perusahaan nih. Betul, karena cost center itu biasanya paling diincer nih. Aduh, gimana? Iya kan, ditekan-tekan dan kontribusinya apa. Lalu tiba-tiba ada pergantian pemimpin di mana dalam strategic plan-nya itu melihat perusahaan yang tempat saya bekerja ini bukan cost center, tapi sesuatu yang sangat valuable. Relate sama big data. Ya, jadi di situ terjadi suatu perubahan di mana tiba-tiba ini harus expand gitu, dikucurkan dana. Nah saat itu dalam masa 6 bulan setelah itu kan saya bertobat tuh, saya banyak lembur. Nah ternyata bos saya yang di atas 2 ini, itu tanpa saya sadari itu sering memberikan kepercayaan sama saya, supaya nama saya itu dipandang baik. Nah itu saya nggak sadar loh. Tapi ya setelah kerja beberapa tahun saya baru tahu itu baik banget bos saya itu. Berarti itu dua atasan kamu itu ada hubungan keluarga? Enggak. Kan siapa tahu. Tapi mereka bisa berpikir seperti itu ya, maksudnya mereka benar-benar mengangkat staff mereka kan? Ya saya nggak tahu, tapi itu baik banget. Dan waktu genap 1 tahun itu ternyata mau buka cabang di Makassar. Nah alhasil di Makassar itu saya diutus ke sana dan mereka punya community untuk perkumpulan dengan kepala cabang multinasional company ini, beda lini bisnis, tetapi ada grupnya. Nah waktu itu intinya saya ngurusin pembukaan, peresmian dan apa. Ada satu momen di mana
CEO saya itu datang waktu peresmian. Dan ternyata kepala cabang yang lain ini menceritakan hal yang baik tentang saya. Nah, itu adalah momen di mana akhirnya ya terjadi pemulihan yang tadi tuh. Awalnya dibilang kurang ajar, tidak punya attitude dan lain sebagainya, ternyata bisa diterima ya. Nah, itu selepas dari itu benar-benar pemulihannya. Itu selepas dari itu hubungannya enak. Berarti di Makassar ibaratnya reputasi brand image-mu dipulihkan. Yes. Another story itu ada hubungan yang tadi untuk ke atas ke CEO itu pulihnya di sana. Oke. Flashback dikit, mundur dikit gitu. Waktu Carlos tahu bahwa Tuhan tuh lagi membentuk yang itu kan, hubungan kamu dengan sesama. Oke, kamu memperbaiki kinerja kamu, memperbaiki hubungan dengan sesama. Awalnya kan kamu bilang kamu cukup arogan, ya kan, sombong gitu. Ya pasti ada pride. Manusia tuh pasti punya pride kan, terutama berhubungan dengan who we are gitu. Tapi kamu cukup humble. Kamu bagaimana bisa menjadi se-humble itu untuk menerima bahwa yang harus berubah tuh kamu loh? Iya. Oke, pertama itu mungkin karena steppingnya Tuhan hancurkan dulu ya. Jadi di pekerjaan yang pertama itu kan saya shock, ngelamar gak dapat, bahkan dipanggil aja enggak loh. Itu panggilan kerja aja enggak loh. Jadi seakan-akan tidak punya kompetensi. Iya, tapi kan secara IP seenggaknya 3, gitu lah, ada lah ya panggil ya. Itu nggak ada loh. Nah, itu Tuhan memang hancurkan benar-benar di sana itu. Carolus, kamu itu anggap mampu, anggap itu mudah, tapi ya enggak. Nah, dari set hati saya di sana itu pertama adalah bilang sama Tuhan, Tuhan, aku hancur nih, aku nggak kuat nih, tolong Tuhan gitu. Nah, mungkin karena dari situ ya. Ya Tuhan hancurkan dulu, jadi enggak sempet yang sombong gimana kan? Ya. Kecuali saya pertama kali tempat kerja langsung dapat uang banyak, langsung jadi sukses, langsung saya jadi susah dikasih masukan. Makanya saya bilang setelah saya merenung, segala pekerjaan saya ini ada suatu hal yang Tuhan bentuk. Ada hal-hal yang Tuhan hanya bisa bentuknya di lembah. Saat kita jaya nggak bisa. Nah itu saat saya ngerenung, untung ya Tuhan kamu kasih kerjaan aku seperti ini nih. Kalau enggak dengan hati yang sombong mudah sekali kita hancur. Sekarang ngomongnya untung. Ya untung. Kalau dulu kan prosesnya berdarah-darah. Segala air mata, air hidung. Nah terus yang proses yang paling parah sebenarnya kan yang di perusahaan ketiga kan. Nah itu aku tetap penasaran. Yang pertama kayak dibentuk gitu kan. Jadi yang waktu kedua sampai kamu sadar bahwa yang perlu berubah ada diri kamu gitu. Itu juga kan sebenarnya kan gak mudah untuk sampai bisa berubah hati kamu kan. Untuk kamu yang mau baikin orang. Terus itu ibaratnya kayak kamu ngasih minum terus ditolak kayak gitu. Itu kan mempermalukan dong. Kalau ada orang di ruangan meeting yang lihat. Itu sebenarnya dibilang sukar enggak sih. Ketika kita itu, ini yang saya rasakan ya. Saya itu sebenarnya orangnya kan ya cukup gengsi, gak mau minta maaf, cukup mudah marah. Tapi ketika kita deket sama Tuhan tuh hal yang kita rasa sukar tuh gak sukar sih. Jadi seperti minta maaf kan sukar ya. Tapi ketika kita masuk hadirat Tuhan, terus kita di sana tahu kita itu begitu dikasih dan Tuhan punya proses dan ini adalah prosesnya, ini personal. Jadi maaf saya itu bukan gengsi antara saya sama dia, tapi saya tahu dari hati. Carolus, waktu bangsa Israel mau masuk ke Yeriko itu kan ada temboknya ya kan. Ada temboknya nih. Kalau orang pikiran normal itu bikin ketapel, bikin alat-alat tuh gancurin tembok ya kan. Nah Carolus ingin sukses. Jadi pikiran normalnya Tuhan akan menarik di kompetensi, kemampuan apa. Tapi enggak. Tuhan tuh suruh muter kan. Suruh sesuatu yang gak relate sama tembok runtuh. Nah itu rema yang saya dapatkan. Jadi saat itu ketika Tuhan suruh apa, itu temboknya roboh tanpa disentuh loh. Iya lah di sana itu Tuhan ngomong, Carolus, kalau aku tuh suruh kamu lakukan sesuatu, mungkin sekarang areanya adalah area hubungan sama peers. Mungkin sekarang areanya adalah area, ya saya ada rekonsiliasi juga sama keluarga ketika di masa-masa lembah itu. Itu satu rema yang saya pegang itu cukup membuat hati saya mudah dibentuk. Karena saya tahu ketika Tuhan suruh muterin tembok Yeriko itu, atau Tuhan suruh perbaikin hubungan sama peers, hubungan sama ini, itu matters. Ketaatan itu matters. Tuhan sedang membentuk sesuatu.
bagaimana keinginanmu untuk taat tadi menjadi lebih besar daripada pride kamu dan rasa gengsi itu. Karena kan masalah kebanyakan orang adalah, terutama yang tadi pembentukan proses who we are. Kalau udah who we are-nya dihajar, orang tuh sulit sih. Maksudnya sulit untuk bisa nerima. Karena tuh ada rasa gengsi yang jauh lebih besar. Nggak cuma pria. Pria mungkin lebih besar daripada wanita. Tapi in general sama sebenarnya kan. Kalau udah kena who we are, defensifnya, self defense tuh pasti ada gitu. Tapi kamu bisa melewati itu. Maksudnya bagaimana kamu, pasti kan ada konflik batin tuh, ada atau nggak ada gitu. Ini pertanyaan ya, apakah ada konflik batin waktu kamu berusaha untuk mengalahkan rasa gengsimu dan kamu tahu kamu harus taat gitu. Yang harus berubah tuh kamu. Sebenarnya kalau saya sendiri secara pribadi sih, asalkan kita punya perjalanan sama Tuhan dan tahu dengan jelas ya kita lagi di proses apa, itu hal-hal yang gitu jadi mudah sih. Yang menjadi sukar adalah ketika kita itu gak punya perjalanan, gak tahu kita itu lagi dibentuk. Kita gak tahu prosesnya ini itu bahwa Tuhan lagi pegang kendali, lagi membentuk. Tapi kalau kita tahu itu gak sulit sih. Apalagi kalau kita saat teduh, di hadapan hadiratmu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Udah, pokoknya dalam hadirat Tuhan, ketika kita tahu bahwa Dia mengasihi kita dan aku tahu jalanku adalah yang terbaik, kamu bereskan ini. Udah, kita mau punya keangkuhan atau apa, kita tahu kita ada di tangannya siapa. Angkuhnya langsung luruh ya? Iya, kita jadi ngerasa ketika saya melakukan itu ya, saya ngasih air atau saya apa, itu saya itu sambil ya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku lakukan ini karena kamu loh. Tuhan aku lakukan ini karena kamu loh. Dan itu manis Dia dengar. Dan itu cukup buat saya, dan itu happy. Melakukan itu sih gak struggle, happy. Bisa taat sama Tuhan tuh happy. Ternyata gitu ya prosesnya ya? Iya, kuncinya dan sebenarnya waktu di Makassar itu ada kondisi di mana ada proses Tuhan lagi yang lain kalau boleh cerita ya. Jadi kan ini dipres. Ya. Ada ditekan pekerjaan kedua, pekerjaan ketiga ada ditekan, pekerjaan ketiga ini kalau dibilang enak ya, enggak, ada juga kesusahannya. Ketika saya datang ke sana itu umurnya kan masih 24 ya. 24 saya pekerjaannya harus support dealer waktu itu dan di sana itu ketika saya pertama kali datang saya langsung datang ke dealer di mana saya harus support. Kepala cabangnya di sana cukup sibuk. Wah, sibuk sekali, lagi briefing, lagi ini dan saya hadir di sana harapannya diajak ngobrol gitulah ya. Ternyata saya dicuekin, tapi nggak nyalain ya karena memang dianya sibuk sekali. Dan saya dicuekin waktu di sana, padahal saya itu KPI-nya kan harus bisa connect dengan dia kan, harus bisa support. Nah saat itu saya dicuekin nih dalam hati, waduh gawat ini kelihatannya di sini nggak perform ini gitu kan. Nah terus saya ada waktu di mana ya pokoknya sering-sering nongol, tapi ya dia sibuk jadi belum ada waktu untuk benar-benar bisa ngomong. Sampai suatu hari saya mampir ke kepala cabang yang lain karena ada beberapa kepala cabang kan. Tiba-tiba dia bilang, "Loh, kamu kok di sini?" "Loh, iya mau di mana?" gitu kan. "Loh, sekarang kan lagi ada acara opening apa dan harusnya kamu diundang kan? Karena kamu kan yang support dia gitu." "Oh, saya nggak diundang gitu." Terus akhirnya kepala cabangnya ini itu ada peresmian produk baru di mana harusnya saya diundang. Saya malah nggak diundang. Nah itu akhirnya saya diajak tuh kepala cabang yang lain, yang lini bisnis lain lah. Itu saya datang ke sana dan semua kepala cabang yang lain di Makassar itu sudah ada tempat duduknya kecuali saya. Jadi waktu datang itu, oh my gosh, jadi kagok banget saya nggak diundang dan saya datang, tapi seharusnya saya datang dan nggak ada nama saya. Ya udah saya duduk ke belakang, saya nyempil udah di paling belakang, kepala cabang ngumpul di sana. Saya ya coba ngobrol dengan kanan kiri. Itu ada rasa di mana, wah gawat ini pekerjaan saya ini harus support, dilempar ke sini nih bisa nggak perform nih, orang saya dianggapnya muda dan kelihatannya tidak kompeten kan, saya pikirkan seperti itu. Nah ternyata ajaibnya di belakang itu yang duduk itu ngumpul para wartawan. Wartawan tuh ngumpul duduknya di belakang. Saya tukar kartu nama, saya ceritakan saya dari perusahaan ini sedang merintis di sini, lini bisnis baru ini baru dibuka di kota ini gitu kan. Oh mereka terima kartu nama saya
Sepulang dari situ besoknya ternyata ada datang satu wartawan dari ujung pandang pos tuh. Yeah. Dia ngobrol-ngobrol cerita, oh Pak yang kemarin gimana sih Pak, ini cerita. Ternyata dia pulang, besoknya dia kirim BBM ke saya, waktu itu BlackBerry Messenger kan. Yeah. Pak ini liputannya masuk, jadi saya masuk koran waktu itu. Oh 1 strip gitu kan, masuk diliput gini kan. Dan ajaibnya di perusahaan saya kan tadi dibilang lagi expand ya, dia langsung buka beberapa cabang dan yang menjadi KPI paling utama itu adalah exposure, di mana kita itu harus bisa menjadi masuk ke iklan banyak tanpa budget. Free publication. Kalau bisa tanpa budget sakti itu. Kalau bisa pakai budget ya dikasih, tapi ya ada berapa. Tapi kalau tanpa budget sakti. Tiba-tiba saya baru belum lama, masuk saya foto gitu kan. Ke atasan saya, seneng dia. Kok bisa gitu kan. Nah, ternyata besoknya datang lagi dari Fajar, dari Tribun gitu kan. Tambah banyak. Ngobrol, masuk lagi gitu kan. Ke koran masuk lagi. Nah, di sana itu surprisingly tiba-tiba wah ini kok align banget nih dengan targetnya exposure. Dan gak lama kemudian kepala cabang yang tadi yang sibuk itu digantikan sama satu kepala cabang yang lain. Dia ini punya budget kalau launching produk apa itu besar. Nah dia ini fokusnya tipenya jualan. Nah dia gak tahu klop aja tuh sama saya. Jadi saya sering diundang, sering diajak, sering ketemu. Saya disuruh kelola budget untuk entertain wartawan ya kan. Wah itu kan. Jadi ada satu launching produk, acaranya di Bali, nginep di Hard Rock Hotel, di sana jalan-jalan, nyeting fine dining dan lain sebagainya, acara di mana. Itu saya disuruh mbak wartawan dan dia sendiri harusnya dia berangkat, dia nggak berangkat. Udah sama Karolus saja gitu. Padahal ya itu harusnya kan bukan bagian saya untuk kelola ya. Sepulang dari situ udah dikasih liburan gratis, jalan-jalan gratis. Disuruh jalan-jalan kan entertain kan seneng-seneng. Pulang ini para wartawan langsung seneng deket-deket Pak Karolus ini enak kelihatannya. Wah saya itu masuk koran itu Fajar 1 lembar. Masuk Tribun, wah itu masa-masa di mana ya saya dianggap perform sekali. Padahal kalau saya lihat effortnya itu apa ya effortnya. Nah, sebenarnya itu karena nggak sengaja kan? Menurut saya ketika kita mengalami breakthrough itu yang pertama-tama Tuhan pasti ngerjakan hati dulu. Jadi saya merasa dari hati yang mau diubahkan itu akan mendatangkan berkat. Nah jadi di sana semakin semangat lagi kalau misalnya Tuhan suruh kita itu puterin tembok Yeriko, nggak disuruh bikin ketapel. Sekalipun kita nggak tahu, taat aja. Temboknya bisa runtuh tanpa kamu sentuh. KPI kamu bisa bagus loh, tanpa kamu effort yang gimana. Itu yang saya alami ya. Jadi kalau relate dengan topik hari ini mengenai demotivasi sih, setiap orang itu yang tidak lagi melihat harapan, itu akan mengalami demotivasi. Demotivasi itu apa sih? Dimana kita itu melakukan sesuatu sudah nggak ada lagi gairah, lesu, lemas, kita tidak lagi melihat ada harapan ke depan. Itu. Jadi kalau misalnya kita kondisinya lagi demotivasi seperti itu, kita itu harus cek kondisi hatinya kita. Karena dari hati kan terpancar kehidupan kan. Hati kita ini melekatnya kemana? Kalau kita melekatnya ke Tuhan nih, Tuhan itu tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Dan ini tahu kok kapan dia menegur, kapan dia membalut. Karena buluh yang terkulai aja nggak akan dipatahkan kan? Iya. Sumbu pudar dia nggak akan padamkan. Sekalipun kita kelihatan lemah, kelihatan hancur di kerjaan nggak perform. Cek hati kita. Kalau hati kita itu melekat sama Tuhan, kita itu akan punya perjalanan. Dan kalau kita punya perjalanan, kita nggak akan mudah untuk demotivasi, apalagi depresi. Jadi yang pertama sih yang paling penting, yang terpenting itu adalah hati kita. Karena dari hati terpancar kehidupan, dekat sama Tuhan. Karena Tuhan itu yang tahu untuk membentuk hatinya kita. Itu yang nomor 1 tuh. Jadi ketika kita dekat sama Tuhan, kita akan punya perjalanan. Tapi ada lagi tips yang kedua. Ketika tadi definisinya demotivasi adalah ketika kita itu hatinya ini terluka atau kita tidak melihat harapan sehingga tindakan kita ini menjadi
pesimis, lemas, lesu gitu kan. Nah itu bahayanya kalau tindakan itu nanti kan akan mempengaruhi performa. Performa mempengaruhi kehidupan kita, karakter dan bahkan masa depan kita kan. Tapi tindakan itu juga bisa mempengaruhi hati kita loh. Tindakan mempengaruhi hati. Iya, selain hati mempengaruhi tindakan, rubah tindakan kita. Karena tindakan kita mempengaruhi hati kita. Contoh nih, ada masa-masa ketika saat itu saya ngerasa bad day nih. Aku baru bangun dan muntah di kamar mandi dan ini hujan. Aku harus naik motor ke kantor dan aku gak tahu apa yang harus terjadi di kantor. Ini bad day gitu kan. Itu kalau film sempurna tuh scene-nya. Saya rubah tindakannya. Tindakannya adalah saat saya naik motor, saya proklaim. Ada satu doa yang saya itu masih ingat sampai sekarang. Doa, hari ini adalah hari yang indah. Karena saya tahu hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Dan saya tahu Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang baik. Karena itu saya tahu hari ini adalah hari yang baik. Dan saya ulang itu. Hari ini adalah hari yang indah, hari yang baik. Karena saya tahu hari ini pun itu hari yang dijadikan Tuhan. Dan Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang baik. Karena itu saya tahu dan saya yakin hari ini pasti hari baik. Udah, ulangi doa itu aja. Today is a good day. Today is a good day. Oh, itu yang menguatkan kamu tuh. Nah, at least di sana kita berpikirnya tidak melihat lagi sukar-sukarnya, tapi kita ngelihat lagi prosesnya Tuhan. Hari ini tuh pasti baik kok. Karena Tuhan yang aku sembah itu baik. Tapi ini lagi ada sesuatu yang lagi diproses. Tapi endingnya beda. Endingnya pasti baik. Tahu pasti baik. Nah, itu attitude yang harus dirubah. Tindakan kita. Kalau kita biasa menggerutu, kita biasa curhat tentang atasan, kita biasa mengeluarkan kata-kata negatif, komplain, itu tidak akan membantu. Itu akan merusak hati kita dan membuat kita semakin demotivasi. Tapi kita nggak bisa lihat situasi itu baik. Kita nggak bisa lihat pekerjaan itu baik. Kita nggak bisa lihat kondisi itu baik. Tapi kita bisa lihat Tuhan. Tuhan itu baik. Karena itu yakinlah hari ini tuh hari baik. Karena Tuhan ciptakan. Ternyata proklaim seperti itu yang membantu make your heart feel brighter. Yes. Kerasa nggak? Iya. Ubah tindakan kita. Karena harta kita itu kan terletaknya di hati ya. Mata kita itu kan selalu mengarah ke apa yang kita storage, apa yang kita anggap penting. Hal yang kita value, mata kita itu ke sana. Kalau kita selalu melihat keburukan negatif ya discourage terus. Tapi kalau kita melihat janjinya Tuhan, harta kita adalah Tuhan, prosesnya Tuhan, kita tidak akan mudah discourage. Nah ini pemimpin rohani saya, waktu itu gembala saya ada sebuah cerita yang relate dan bagus banget. Apa dia cerita waktu itu. Ada seorang petani, dia itu mencoba menanam bambu Cina. Nah ini beneran bisa di searching kalau mau bambu Cina ya, cara bertumbuhnya. Petani ini coba tanam dan dia coba sirami. Dia coba tanahnya ini digemburkan dan coba sirami. Dia lakukan sehari, 2 hari, tidak ada perubahan. Seminggu tidak ada perubahan. 1 bulan, 2 bulan tidak ada perubahan. Dia lakukan itu sampai 1 tahun dan tidak ada perubahan. Padahal kalau kita naruh kacang hijau, taruh di tisu sama air itu 1 hari nggak sampai seminggu itu udah kelihatan tunasnya kan. Nah ini tidak ada perubahan. Dia lakukan itu terus menerus dan dia mulai lelah. Lalu dia mulai lihat ada tunas sedikit. Tapi dia lakukan itu terus menerus, dia rawat. Tapi perubahannya itu tidak signifikan. Berapa banyak dari kita itu ngerasa mentok, gak ada perubahan. Prosesnya itu kok sukar banget. Orang lain tuh mungkin udah, pohon-pohon lain udah tinggi-tinggi gitu kan. Tapi kok aku ini kelihatannya kecil banget. Aku udah lakukan semua hal dan tidak ada pertumbuhan. Bahkan sampai tahun keempat, dia itu belum 30 cm. 30 cm itu segini ya. 4 tahun. Bayangin Mariana, kamu ngerawat suatu tanaman dan 4 tahun tumbuhnya ndak segini. Padahal ekspektasi kamu bambu Cina itu harusnya tinggi. Panjangnya 30 meter. Ya, 30 meter ini kelihatannya segini nih. Kok recordnya nggak masuk nih scale-nya gitu kan. Kalau saya tunggu 4 tahun ini berapa tahun gitu kan. Nah, tapi setelah dia setia sampai tahun yang kelima itu cuma 30 cm, ada satu titik loh yang namanya bambu Cina itu dalam waktu 1 hari bertumbuhnya hampir 1 meter.
Jadi pertumbuhan satu hari hampir 1 meter selama 5 tahun dia cuman 30 cm. Hampir 1 meter. Dan itu langsung tiap hari hampir 1 meter, hampir 1 meter, hampir 1 meter sampai 30 meter. Berarti artinya itu antara 1 bulan atau sampai 2 bulan. 5 tahun kelihatan tidak ada pertumbuhan, tapi ada satu titik tuh. Klik. Wah, pertumbuhannya cepat banget. Dalam waktu 2 bulan dia sudah setinggi 30 meter. Nah, tahu nggak? Ternyata 5 tahun pertama yang kelihatannya tidak bertumbuh di sini, di bawahnya. Di bawah itu akarnya itu bertumbuh kemana-mana. Sampai satu titik. Bambu Cina cara bertumbuhnya gitu. Tidak terlihat, tapi dia bertumbuh kemana-mana akarnya. Dia jadi kuat. Sampai satu titik akarnya kuat. Pertumbuhannya cepat sekali. Itu message kuat sekali. Jadi saat saya melihat sepertinya tidak ada pertumbuhan. Sepertinya kecil. Ini tidak ada pertumbuhan. Sepertinya kecil. Ya seperti yang gembala saya sampaikan. Kamu setia aja. Kamu tidak tahu imanmu itu sedang dibawa Tuhan itu menjadi pohon apa. Siapa tahu kamu ini adalah pohon bambu Cina. Iya kan? Kayak Yusuf kan. Yusuf dikasih mimpi luar biasa gede. Udah gitu, hidupnya hancur-hancuran 13 tahun kan. Kita tidak tahu loh. Satu titiknya Yusuf dari orang yang dipenjara. Orang berkuasa. Iya, kita tidak pernah tahu. Jadi itu yang saya rasa sangat penting adalah message yang gembala saya waktu itu sampaikan adalah setiap orang punya prosesnya sama Tuhan. Tapi kalau kita itu berproses sama Tuhan, dia itu Tuhan yang baik kok. Dia tahu untuk kapan mengangkat. Ya semangat kan ketika kita tahu. Iya. Betul. Ya, kita nggak usah ngelihat lamanya kita dibentuk Tuhan, tapi yang penting kita setia. Bagian kita kan beresin hati itu. Yang bisa kita kendalikan emang cuma itu kan. Kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, yang bisa kita kendalikan adalah hati kita sendiri. Ya udah, kita manage aja hati kita itu, gitu ya. Dan untuk teman-teman yang ngalamin demotivasi gitu, aku mau ngomong ke kamu yang lagi ngalamin demotivasi dari apa yang tadi Carolus udah bilang gitu. Katakan bahwa hari ini adalah hari yang baik. Gitu. Jadi teman-teman bisa mengubah kondisi hati yang sekarang tidak punya harapan, mengalami demotivated. Kalian kehilangan motivasi bahkan untuk hidup ataupun lebih baik. Ayo perkatakan, proklaim gitu. Bahwa hari ini tuh hari yang baik yang Tuhan ciptakan. Allah itu Allah yang baik gitu. Nah itu bisa ternyata mengubah gitu kan ya. Nah ternyata itu rahasianya Carolus. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mengalami yang namanya suatu keadaan yang depres ya, jadi hampir demotivasi, saya harap teman-teman bisa dapat sesuatu tadi dari yang saya sharingkan, tapi sangat penting perjalanan sama Tuhan itu penting sekali dan tidak tergantikan. Dan kalau kita lihat tadi kisah bambu Cina, yang indah itu bukan cuma waktu dia bertumbuh. Kita akan merasakan waktu-waktu pembentukannya Tuhan itu indah kok. Gitu. Jadi ketika tadi setiap struggle, Tuhan pulihkan hubungan, ketika hubungan pulih, itu rasanya indah. Jadi seringkali kita itu doa, Tuhan saya ingin dapat 100 juta berkat materi ya. Tapi seringkali yang ada di pikiran Tuhan, saya ingin memberi kamu berkat 1 miliar dan berkat untuk menikmatinya. Ya. Orang banyak ingin kaya, orang banyak ingin punya penghasilan besar. Tapi kalau kita punya itu dan tidak bisa nikmati, tidak enak loh. Betul. Tapi kalau Tuhan itu bentuk, ketika kita bilang haleluya, dia akan pastikan. Bukan cuma kita yang bilang haleluya. Ya. Yes. Itu penting. Oke, profesional muda, sampai di sini aja pembicaraan kita malam hari ini. Dan kita ketemu lagi di next episode bersama dengan saya Mariana dan juga Carolus pamit malam hari ini. Bye-bye. God bless.